Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat bersuka cita saat ini boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam program Saat Teduh. Ya, sebelum kita kembali belajar firman Tuhan, saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami kembali datang di hadapan-Mu saat ini Bapa, sebab kami terus mengalami kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Bahkan kami menyadari hari-hari hidup kami butuh firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah menjadi kekuatan dan pegangan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami diberkati dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, saat ini saya rindu kita bersama-sama belajar bagian firman Tuhan yang saya siapkan dalam 1 Samuel 12 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dalam 1 Samuel 12 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Bapak Ibu tandai saja. Nah, bagian firman Tuhan ini adalah pidato Samuel. Ya, saat itu sekaligus kata-kata perpisahannya, karena saat itu dia akan menyelesaikan pelayanannya setelah sekian lama dia memimpin bangsa Israel pada saat itu. Nah, coba kita perhatikan dalam ayatnya yang ketiga. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Saudara, dari ayat yang kita baca ini menunjukkan bahwa Samuel itu penuh dengan keyakinan. Samuel itu penuh dengan percaya diri. Bahkan Samuel itu penuh dengan keberanian. Kenapa ungkapannya itu begitu berani, begitu yakin, ya, begitu percaya diri. Bahkan Samuel itu menantang bangsa Israel untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakannya itu tidak sesuai dengan yang dia lakukan. Samuel begitu yakin akan dirinya, saudara, bahwa ia tidak seperti apa yang dikatakannya. Samuel bukan pemimpin yang suka mengambil yang bukan haknya. Itu sudah dijelaskan dalam bacaan kita. Bahkan Samuel bukan seorang pemimpin yang suka memeras. Samuel bukan seorang pemimpin yang suka disuap. Samuel bukan tipe seorang pemimpin yang mengambil keuntungan. Artinya apa, saudara? Samuel saat dia memimpin bangsa Israel, dia dikenal seorang pemimpin yang punya integritas yang teruji. Saudara, tema renungan yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah milikilah integritas. Saudara, dalam Kamus Bahasa Indonesia, integritas itu artinya mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang punya integritas, hidupnya itu utuh, menjadi satu. Perkataan dan tindakannya itu sama. Apa yang ada dalam hatinya sama dengan yang di luar. Bahkan orang yang punya integritas itu tidak pakai standar ganda. Standar ganda artinya di gereja dia berdoa, dia baca firman, tetapi di luar berbuat dosa, itu standar ganda. Kemudian juga di gereja memuji Tuhan, tapi di luar korupsi. Di gereja dia
menangis-menangis saat berdoa, bahkan saat memuji Tuhan meneteskan air mata. Tetapi di luar gereja minta maaf, ganggu istri orang, ganggu suami orang. Bahkan di gereja dia melayani Tuhan, tetapi di luar dia pergi ke dukun. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membangun integritas. Hal yang pertama, saudara, dari ayatnya yang ketiga bacaan kita, ayat yang ketiga dari bacaan kita, di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan, di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama untuk bisa membangun integritas, milikilah hati yang murni. Saudara, Samuel itu bisa mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Samuel bisa mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan itu di hadapan hamba yang diurapi. Bahkan Samuel berani mempertanggungjawabkan semua hal yang dilakukan itu kepada bangsa Israel. Karena kenapa? Karena hidupnya itu, kepemimpinannya itu dibangun dengan hati yang murni. Saudara, manusia dalam Samuel itu adalah murni. Tidak ada motif yang disembunyikan, artinya apa adanya. Saudara, integritas yang kita bangun dengan hati yang murni itu membawa kewibawaan. Integritas yang kita bangun dengan hati yang murni itu membawa penghargaan. Saudara, tidak perlu kita kejar yang namanya wibawa. Amin. Tidak perlu kita mengejar yang namanya penghormatan. Tidak perlu kita mengejar yang namanya penghargaan. Percayalah, kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan murni, dalam pelayanan kita, di kantor, di tengah-tengah keluarga, dimanapun kita berada, kalau kita punya hati yang murni, melakukan segala sesuatu, saudara, secara natural, secara alami, wibawa ilahi itu akan mengikuti kita. Tanpa kita mengejar yang namanya penghormatan, tanpa kita mengejar yang namanya wibawa di kantor, tanpa kita mengejar yang namanya penghormatan, wibawa atau nama baik. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang murni, semua itu akan mengikuti saya dan saudara. Saudara, bagaimanapun kita berusaha dengan sekuat tenaga kita, dengan sekeras apapun untuk meningkatkan citra diri kita di hadapan manusia, bagaimanapun caranya kita berusaha dengan sekuat tenaga kita, kita meningkatkan citra diri kita agar kita disanjung, dipuji oleh manusia. Mungkin kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi supaya citra kita naik di mata manusia sehingga kita terkenal. Mungkin kita melakukan apa saja, motif kita supaya kita jadi terlihat orang yang hebat, dibanggakan. Tetapi saya mau katakan, semua hal yang baik, semua citra yang hebat yang kita bangun tidak akan ada gunanya kalau integritas kita tidak dibangun dengan hati yang murni. Sekali lagi, semua citra hebat yang kita bangun tidak akan ada gunanya kalau integritas kita tidak dibangun dengan hati yang murni. Tinggal tunggu waktu saja, saudara. Semua hal yang kita bangun itu akan mengalami yang namanya kehancuran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang hebat, banyak orang yang berhasil di mata dunia, dihormati di tengah-tengah masyarakat. Tapi karena mereka tidak punya integritas, akhirnya apa? Hidup mereka mengalami yang namanya kehancuran. Usaha mereka pada akhirnya hancur, rumah tangga mereka akhirnya hancur, pelayanan mereka akhirnya mengalami yang namanya kehancuran. Kemudian hal yang kedua, bagaimana kita bisa membangun integritas? Hal yang kedua, ayatnya yang ketiga, perhatikan. Di sini aku berdiam diri. Artinya apa, saudara?
Hal yang kedua, untuk bisa membangun integritas, miliki keterbukaan. Sekali lagi di sini aku berdiam diri artinya apa adanya. Samuel itu siap dihakimi. Samuel itu siap dipertimbangkan. Samuel siap mempertanggungjawabkan. Bahkan tidak ada yang dia tutup-tutupi. Yang luar biasanya saudara, ketika dia berkata itu kepada bangsa Israel, aku bersaksi lembu siapakah yang telah kuambil, keledai siapakah yang telah kuambil, siapakah yang telah kuperas, siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan. Coba kita perhatikan jawaban bangsa Israel itu luar biasa, ayat 4 hingga ayat yang kelima. Coba kita perhatikan. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Ayat yang kelima, lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Saudara, saya mau katakan Samuel adalah pribadi dalam kepemimpinannya, memimpin bangsa Israel adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Dia pribadi yang punya integritas yang luar biasa. Nah, hari-hari ini Tuhan mau gereja Tuhan, saya dan saudara, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mengaku sebagai anak Tuhan, kita mengaku sebagai pengikut Tuhan. Yang dibutuhkan dunia hari-hari ini, orang-orang percaya yang bisa membangun integritas. Kita sudah sama belajar tadi bagaimana kita bisa membangun integritas, saudara. Itu hal yang pertama, harus memiliki hati yang murni. Kemudian hal yang kedua, untuk bisa membangun integritas, miliki keterbukaan. Saudara, mari saya dan saudara kita kembali mengoreksi hidup kita. Apakah selama ini kita menjadi orang Kristen yang punya integritas? Apakah kita sebagai suami yang punya integritas? Apakah kita sebagai seorang istri yang punya integritas? Kita seorang pemimpin yang punya integritas? Atau kita seorang bawahan yang punya integritas? Karena apa, saudara? Integritas yang kita bangun itu akan berdampak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari hari-hari ini jadilah saksi di tengah-tengah kehidupan keluargamu lewat integritas hidupmu. Jadilah saksi di tengah-tengah lingkungan pekerjaanmu lewat integritas hidupmu, karena lewat kehidupan kita orang melihat bahwa sesungguhnya ada Yesus dalam hidup saya dan saudara. Mari kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi saya dan saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyadari kalau hari-hari ini mungkin masih ada dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari mohon ampun di hadapan Tuhan. Mari mulai hari-hari ini kita hidup hati-hati, kita terus menaati firman Tuhan dengan kesetiaan. Bahkan Tuhan mengampuni setiap motivasi, Tuhan mengampuni setiap perkataan, Tuhan mengampuni setiap cara berpikir, Tuhan mengampuni setiap perbuatan yang salah ketika kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Mari kita semua memperbaiki kehidupan, komitmen kita di hadapan Tuhan, baharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mau lebih lagi menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan mendapati kita menjadi pribadi yang setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu hari ini. Roh Kudus yang terus menolong kami, Roh Kudus yang terus memampukan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang punya integritas Tuhan. Kami memiliki hati yang murni, tidak ada sesuatu hal yang disembunyikan. Kami menjadi pribadi
yang memiliki keterbukaan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang bantu setiap kami, Roh Kudus yang bantu setiap umat-umat-Mu. Kami mau hidup kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Engkau, sehingga hari-hari hidup kami saat ini bahkan ke depannya Tuhan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan tayangan ini, apapun itu yang menjadi doa-doa pergumulan mereka, Tuhan yang paling tahu. Roh Kudus yang terus memberikan mereka penghiburan, Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan sehingga mereka melihat karya Allah yang selalu sempurna dan nyata dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.